Shalom saudara. Saudara, kalau kita memikirkan mengapa ada orang-orang Kristen, bahkan yang sudah menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, belasan tahun, tetapi tidak kunjung menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dalam arti hidupnya masih suka terbagi-bagi antara hal-hal yang ingin dia kelola sendiri tanpa bergantung atau bertanya atau mencari tuntunan Tuhan, dengan area-area yang dia bisa serahkan kepada Tuhan, misalnya dalam konteks keselamatan atau dalam konteks ibadah hari Minggu atau dalam konteks apapun. Mengapa ada orang-orang yang menahan dirinya untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus? Mungkin saudara, di antara kemungkinan alasan, salah satu alasan yang penting adalah karena orang itu belum benar-benar memahami apa yang Tuhan Yesus janjikan, apa yang Tuhan Yesus sediakan, apa makna karya dan kehidupan Tuhan Yesus bagi dirinya yang sebenarnya akan mempengaruhi seluruh hidupnya. Nah, saudara, dalam episode yang ke-18 penggalian Matius di Renungan Harian 20 Maret ini, mari kita bertanya, Yesus seperti apakah yang Anda cari? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami dalam pembelajaran kami akan firman-Mu hari demi hari, seperti yang kami lakukan hari ini dalam pembelajaran berseri dari Injil Matius. Tolong kami untuk melihat Engkau dengan sebenarnya, dengan lebih jelas Tuhan. Dan apa yang Kau lakukan, apa yang Kau sediakan bagi kami, kalau kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Sungguh sebuah anugerah yang besar, sebuah keuntungan yang tak terkira, yang tidak bisa kami beli dengan apapun, tidak akan bisa kami bayar dengan lunas sampai kapanpun. Berkatilah kami dengan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah, saudara, Yesus seperti apakah yang Anda cari? Kalau saudara perhatikan bahwa di Matius pasal 4 ayat 23 adalah sebuah ringkasan tentang pelayanan Tuhan Yesus. Demikian, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi, Matius ingin menyeringkas aktivitas pelayanan Tuhan Yesus. Disimpulkan jadi 3 hal: berkhotbah tentang kedatangan kerajaan surga, dia memberitakan Injil. Yang kedua, dia mengajarkan cara hidup, norma, nilai dari kerajaan surga tersebut. Dan yang ketiga, dia menunjukkan tujuan sekaligus kuasa dari kerajaan itu dengan cara menyembuhkan segala penyakit, dengan menyingkirkan segala penderitaan. Ini berarti bahwa di kerajaan surga itu kelak tidak akan ada lagi sakit penyakit atau kematian atau kesusahan. Jadi, khotbah, pengajaran, dan penyembuhan. Itulah 3 hal utama yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanannya. Menariknya, kesimpulan yang sama, ringkasan yang serupa ditulis kembali oleh Matius di pasal 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara bisa melihat hal yang mirip dengan di pasal 4 tadi. Jadi kedua ayat ini, pasal 4 ayat 23 dan pasal 9 ayat 35, membentuk semacam sandwich, ya, dalam bahasa hermeneutik atau penggalian Alkitab disebut dengan kiasmus, seperti sandwich, yaitu ada kesimpulan awal dan kesimpulan akhir. Maka kita perlu melihat apa yang berada di antara kedua ayat ini. Kedua ayat yang adalah kesimpulan ringkasan pelayanan Tuhan Yesus. Maka kita akan menemukan 2 bagian besar, yaitu pasal 5 hingga 7 adalah kumpulan pengajaran Tuhan Yesus, yang seringkali orang-orang sebut sebagai khotbah di bukit, seperti di judul di Alkitab LAI kita. Sedangkan di pasal 8-nya hingga pasal 9 adalah kumpulan kisah yang utamanya tentang pelayanan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi kita menemukan ada pasal yang dirancang oleh Matius ini untuk menampilkan bagi kita hal-hal yang menjadi ajaran utama dari Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Lalu kedua, kemudian dia menunjukkan kesembuhan atau mujizat-mujizat yang menunjukkan kuasa dari kerajaan surga ini.
dan sekaligus menunjukkan bahwa di kerajaan surga kelak tidak akan ada lagi sakit penyakit atau penderitaan dalam bentuk apapun. Sekarang, pentingnya kita melihat hal ini adalah hal ini menolong kita untuk berhati-hati untuk tidak hanya menyukai salah satu bagian manapun dari teks ini secara tersendiri. Matius adalah penulisnya, dia adalah yang menulis Injilnya dalam cara tertentu yang dia sengaja. Lagi pula, dia adalah rasul yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi kita harus peduli dengan cara dia menyusun Injilnya ini. Karena ini adalah cara dia untuk menunjukkan siapakah Tuhan Yesus itu. Sebagai contoh, kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus yang mengajarkan pengajaran di bukit adalah orang yang berbeda dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit kusta atau menyembuhkan seorang hamba, seorang perwira, atau Tuhan Yesus yang meredakan badai atau yang mengusir setan. Mungkin bagi kita orang Indonesia, apalagi di Pulau Bangka, ada kedengaran aneh kalau ada orang yang membedakan Tuhan Yesus seperti itu. Tetapi di zaman kita ini, saudara, ada orang-orang yang meskipun mengaku Kristen, tetapi menyukai misalnya perkataan Tuhan Yesus selama khotbahnya di bukit. Tetapi kurang suka atau bahkan tidak mau menerima gambaran tentang pelayanan Tuhan Yesus yang dianggap aneh oleh sebagian orang modern ya di zaman ilmiah ini, di zaman sains ini. Mereka merasa malu dengan kisah-kisah Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut, yang dirasa itu adalah hal yang tidak mungkin, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu kisah-kisah dongeng, mitos-mitos, ya, karena mereka tidak percaya pada hal-hal yang bersifat supranatural. Jadi ada orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang mampu membuat mujizat, melawan apa yang kita sebut dengan hukum alam karena dia adalah penciptanya. Tetapi mereka hanya ingin menerima Tuhan Yesus sebagai guru moral yang baik, teladan kesederhanaan, teladan kebajikan yang baik. Dan orang-orang ini sebagian menuduh bahwa murid-murid Tuhan Yesus lah atau orang-orang Kristen yang di tahun-tahun kemudian lah setelah Tuhan Yesus mati, yang mendewa-dewakan Tuhan Yesus atau yang mengangkat Tuhan Yesus, membuat cerita-cerita palsu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa seperti yang kita baca ini. Tetapi apakah benar demikian? Ini bukan Tuhan Yesus yang Matius kenal. Karena kita melihat kehidupan Matius sendiri adalah salah satu orang yang hidupnya berubah total sejak mengenal Tuhan Yesus. Dia adalah seorang dari suku Lewi yang seharusnya prospek karirnya, hidupnya adalah menjadi imam. Tetapi kita tahu dia malah menjadi seorang pemungut cukai bagi kekaisaran Roma yang kafir. Jadi untuk mengatakan bahwa Matius membuat kisah bohong tentang Yesus Kristus ini, dan dia melepaskan jabatannya sebagai pemungut cukai, itu butuh alasan yang masuk akal luar biasanya. Tetapi kita tahu bahwa baik Matius ataupun rasul yang lain, tidak ada seorang pun dari antara mereka, kalau seandainya mereka membuat cerita bohong tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, yang sebetulnya seandainya tidak pernah terjadi, toh tidak ada seorang pun dari mereka yang menjadi orang kaya atau orang berkuasa dengan membuat cerita-cerita bohong tentang Tuhan Yesus ini. Yang ada justru adalah malah hidup mereka menjadi semakin susah karena harus menghadapi penganiayaan yang berat, baik dari pihak orang Yahudi dan juga dari pihak orang Romawi dan juga dari pihak orang Yunani kemudian sampai akhir hidup mereka. Jadi satu-satunya kesimpulan, Matius mencatat peristiwa-peristiwa seperti yang tercatat di Injilnya karena dia adalah saksi dari kehidupan Tuhan Yesus. Jadi kita harus menerima Yesus seperti yang Matius ceritakan. Seberapa anehnya pun bagi masyarakat modern hari ini. Dan mujizat yang Tuhan Yesus buat memang begitu mencolok dan bukan hanya satu kali, yang mungkin ada orang berkata itu kebetulan, tetapi begitu sering sehingga menghebohkan masyarakat Yahudi pada masa itu. Atau saudara, ada orang Kristen tertentu yang bertolak belakang dari orang-orang yang seperti yang saya gambarkan tadi. Ada orang-orang Kristen tertentu yang secara berlebihan begitu terobsesi menyukai mujizat-mujizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Begitu terobsesi untuk bisa mereplikanya, mengulanginya di zaman modern ini. Tetapi akhirnya mereka tidak
suka atau tidak mau memperhatikan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, terutama pengajaran-pengajaran yang keras terhadap dosa, yang berbicara tentang menentang hawa nafsu, perzinahan, keserakahan, kemunafikan, kecintaan kepada kekayaan, atau ajakan untuk menderita, penganiayaan, atau tentang syarat-syarat mengikutnya, harus mengasihi dia lebih daripada segala sesuatu, bahkan melebihi kasih kita kepada orang-orang yang sepatutnya kita kasihi, seperti orang tua, atau pasangan, atau anak-anak kita. Nah, orang-orang seperti ini suka kepada Yesus sang pembuat mujizat, Yesus yang menyembuhkan penyakit, Yesus yang dianggap bisa menyelesaikan masalah-masalah hidupnya di dunia ini. Tetapi Yesus yang radikal, Yesus yang mengatakan kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus yang keras seperti ini, mereka tidak suka. Mereka men-skip ayat-ayat seperti itu. Tapi mereka suka berkanjang kepada kisah-kisah mujizat. Mereka mengharapkan mujizat seperti itu terjadi dalam hidup mereka. Tetapi Yesus yang menyinggung gaya hidup mereka, yang hedonis terhadap dunia ini, mereka tidak suka. Nah, tetapi saudara, kalau kita menerima dan mengikuti Tuhan Yesus yang seutuhnya, maka segala ucapan bahagianya, meskipun kita sudah pelajari, akan terjadi bagi kita. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita kembali untuk melihat secara singkat tentang ucapan bahagia, tidak seluruhnya saudara. Untuk melihat apa keuntungan kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagaimana dia adanya, seperti yang disaksikan Matius, sehingga kita dengan senang hati mendengarkan semua pengajarannya. Dan kalau dia memang adalah Tuhan atas hidup kita, dan kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepadanya, dan itulah arti menjadi seorang murid Yesus, bukan? Nah, jadi di saat Tuhan Yesus memulai pengajarannya dengan ucapan bahagia, ya, berbahagialah mereka yang, perhatikan bahwa di setiap ucapan bahagia itu punya janji masa depan. Misalnya mereka akan dihibur, ya, orang yang berduka. Mereka akan memiliki bumi, mereka akan dipuaskan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi janji yang pertama dan yang terakhir, yaitu di pasal 5 ayat 3 dan ayat 10, janjinya itu identik, yaitu akan menjadi pemilik kerajaan surga. Ya, pakai istilah mereka empunya kerajaan surga. Jadi identik ini sama. Ini berarti 6 janji yang lain, karena total ucapan bahagia itu ada 8. Ini menggambarkan apa artinya menjadi pemilik empunya kerajaan surga. Anda akan misalnya mendapatkan penghiburan. Itu berarti mendapatkan kenyamanan. Anda akan mendapatkan kepemilikan atas bumi. Anda akan dipuaskan akan kebenaran. Anda akan memperoleh kemurahan, melihat Allah, dan kemudian mendapatkan gelar yang luar biasa, status yang luar biasa, yaitu menjadi anak-anak Allah. Ini berarti kita bukan harus memilih salah satu atau lebih di antaranya. Kita akan memiliki semuanya itu. Karena itulah artinya menjadi empunya kerajaan surga, atau memiliki kerajaan surga. Itu saudara yang pertama. Tetapi ada arti lain. Meski 6 janji itu dalam bentuk future atau masa depan, ya, di dalam terjemahan kita Indonesia, mereka akan, berarti itu future, masa depan. Mereka akan dihibur, mereka akan dipuaskan, mereka akan memiliki bumi, mereka akan disebut anak-anak Allah. Tetapi dari tata bahasanya, janji yang pertama dan yang terakhir itu, yang identik itu, justru dalam bentuk masa kini atau dalam bentuk present tense. Dalam terjemahan kita, dalam bahasa Indonesia, memakai kalimat, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Itu berbicara tentang saat ini. Bukan, kalimat itu bukan karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Tidak. Karena merekalah present saat ini yang empunya kerajaan surga. Jadi apa artinya ini? Ini berarti bahwa karena karya Yesus, karena pribadi Tuhan Yesus, karena apa yang Tuhan Yesus lakukan, telah membawa kerajaan surga itu ke sini, di bumi ini, dalam kuasa dan persekutuan dengan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mencicipi, ya,
kita mencicipi cicipan kerajaan itu sekarang di dunia ini. Meskipun memang kepenuhan pengalaman kerajaan surga itu harus kita nantikan, karena baru akan nanti terjadi secara penuh. Dan inilah persis yang memang digambarkan dalam ucapan bahagia. Misalnya, dikatakan berbahagialah mereka yang berduka sebab mereka akan dihibur. Memang di surga, Tuhan Yesus berjanji, misalnya di kitab Wahyu, kelak tidak akan ada lagi air mata, duka cita, kesedihan, atau laknat. Semua itu telah berlalu. Tetapi janji ini bukan hanya penghiburan itu berarti nanti di dunia ini tidak ada sama sekali. Tidak, saudara. Bahkan misalnya di ayat 11 dan ayat 12 saja, ya, sudah muncul penghiburan di dunia ini. Dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi penghiburan itu memang berbicara nanti upahmu besar di surga, tapi itu sendiri adalah penghiburan di masa sekarang, diberikan dalam bentuk misalnya ingatan akan para pendahulu. Nabi-nabi juga seperti itu, para rasul juga seperti itu, para pendiri gereja kita, CFMU, misionaris, para penatua sebelum kita, mereka juga teraniaya. Ingat mereka, maka kita bisa terhibur. Lalu juga ingat ada janji upah yang besar di surga. Meskipun kita belum melihat, kita tidak tahu seperti apa upah itu, tetapi janji itu sendiri adalah cicipan penghiburan yang kita alami saat ini di dunia ini. Atau misalnya lagi tentang kemurahan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Memang di surga kita akan menerima kemurahan hati Allah. Misalnya di dalam Matius 18 ayat 23 hingga 35, Raja berkata kepada hamba yang jahat, ini berbicara tentang penghakiman. Di ayat 33 dikatakan, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Artinya Yesus mengajarkan bahwa kita akan menerima kemurahan hati Allah itu kelak di penghakiman. Kalau kita menjadi murah hati sekarang ini, mengampuni sesama, kita akan menerima kemurahan di hari penghakiman. Tetapi bukan berarti kemurahan hati Allah itu tidak sama sekali kita cicipi atau terima saat ini. Justru kemurahan hati Allah telah kita terima, telah datang dalam diri Tuhan Yesus. Kita yang percaya menerima dan merasakannya dalam bentuk pengampunan dosa, dan juga dalam bentuk berkat-berkat yang tak terhitung dalam hidup kita. Sehingga itulah mengapa misalnya di dalam Roma pasal 8 ayat 23 berkata, dan bukan hanya mereka saja, ini berbicara tentang makhluk yang lain di dunia ini, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, jadi kita mengeluh di dalam dunia ini menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi meskipun ini berbicara tentang masa depan, tetapi kita sudah memiliki status sebagai anak. Pengangkatan penuh sebagai anak dengan tubuh kebangkitan, ya, pembebasan tubuh itu kelak di hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tetapi kita sendiri sudah menjadi anak-anak Allah. Contoh yang lebih tegas lagi adalah di dalam Matius 5 ayat 16. Jadi masih satu pasal dengan ucapan bahagia. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi selama kita di dunia ini, kita hidup baik untuk menjadi cahaya, terang bagi orang-orang di dunia ini, sehingga mereka melihat dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima pengampunan dosa, kita telah diangkat menjadi anak Allah saat ini di dunia ini sekarang. Jadi kesimpulannya, menerima Tuhan Yesus dengan sepenuhnya di dunia ini akan memberikan kita keselamatan yang besar. Kita sudah menerima status sebagai warga kerajaan Allah, kerajaan surga saat ini di dunia ini, dan kita akan menerima manfaatnya meskipun hanya dalam bentuk cicipan, tetapi itu pun sudah luar biasa. Dan kelak kita akan menerima manfaat penuh karya Tuhan Yesus dan juga iman kita kepadanya di kerajaan Allah, di kerajaan surga.
Jadi ucapan bahagia ini jadikanlah sebagai janji dari Tuhan Yesus, sebagai undangan kita juga untuk mengingatkan kita betapa beruntungnya kita menjadi murid Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita masih menahan diri untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, itu sungguh adalah sebuah kebodohan. Itu sungguh adalah sebuah kesia-siaan. Itu sungguh adalah sebuah kedegilan hati. Butuh dosa yang begitu keras untuk menolak anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, terimalah Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Terimalah pengajarannya, khotbahnya, karya mujizatnya. Karena Yesus bukanlah Tuhan yang bisa kita pilih-pilih seperti sesuai dengan selera kita. Justru kita belajar menyesuaikan selera kita, menyukai Yesus yang sebenarnya, Yesus yang terlalu baik, terlalu sempurna untuk kita kutak-atik. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya minggu depan.